A day in my morning activity mengikuti mata kuliah produksi film part 7. Assalamualaikum guys, pagi hari ini aku menuju ke kampus di jam 7:30. Ketika sampai di kelas, ini adalah kondisi kelas di pagi hari, dimana ini baru jam 8 pas kayaknya. Nah, ini adalah kondisi kelasnya. Nah, sudah itu para presentator pun mulai berkumpul dan bersiap-siap untuk mempresentasikan tentang unsur-unsur dalam produksi film. Nah, ketika itu tidak lama para presentator pun mulai berpresentasi, mulai memaparkan materi-materi yang mereka sampaikan. Nah, gak lama bapaknya itu datang, untuk mempersiapkan dan membaca doa dan mengingatkan bahwasanya minggu depan itu adalah UTS. Oke guys, mari kita simak video aku. Let's go. Halo guys, balik lagi sama aku. Nah, jadi di video kali ini adalah video learning journal pertemuan ke-7, yang dimana aku itu udah bikin 7 learning journal, dan sampai hari ini alhamdulillah masih lancar untuk membuat learning journal. Nah, jadi learning journal kali ini adalah presentator pertemuan ke-7, yaitu kelompok 5, yang dimana kelompok 5 itu membahas tentang unsur-unsur skenario dalam film. Nah, jadi kelompok 5 kali ini itu adalah materi terakhir untuk UTS. Nah, jadi UTS itu adalah dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 kali ini. Nah, jadi materi UTS-nya itu dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ini. Makanya kita harus semangat belajar guys, jangan lupa ya. Nah, jadi pembahasan kali ini itu kan tentang unsur-unsur skenario dalam film. Nah, pembahasannya itu ada 5, yang dimana yang pertama itu akan membahas tentang skenario. Apa itu skenario? Yang kedua yaitu ada logika bahasa, yang ketiga ada rasional data, yang keempat ada wawancara, dan yang terakhir yaitu ada studi pustaka. Nah, mari kita mulai pembahasan yang pertama yaitu tentang skenario. Nah, apa sih yang teman-teman tahu tentang skenario? Nah, jadi skenario itu adalah sebuah karya tulis teknis yang digunakan sebagai acuan dalam produksi sebuah film. Nah, jadi skenario ini acuan dalam pembuatan film. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada skenario, film itu tidak akan berjalan dengan lancar. Maksudnya tidak akan terjadi sebuah film karena tidak ada skenario dari awalnya. Oke guys, jadi pembahasan kedua yaitu ada tentang logika bahasa. Nah, jadi logika bahasa itu adalah logika dalam berbahasa, berarti penggunaan logika dalam menyampaikan hasil pemikiran yang dituangkan dalam bahasa. Nah, jadi teman-teman, di dalam produksi film itu jika kita tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar, film itu tidak akan terlihat menarik dan bagus, karena kita juga menonton film itu kan pasti kita lihat bahasanya dulu kan. Kalau misalnya kita bahasanya aja udah nggak ngerti apalagi kalau misalnya bahasanya itu kita nggak paham dan nggak tahu misalnya kayak pergerakan tubuh atau gimana gitu kan. Nah, jadinya diperlukan logika bahasa dalam unsur-unsur skenario film. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang rasionalisasi data. Nah, dalam sebuah produksi film juga ada berpikir secara rasional. Nah, apa sih berpikir secara rasional atau apa sih rasional itu? Nah, jadi rasional itu menurut KBBI adalah cara berpikir menggunakan penalaran berdasarkan data yang tersedia untuk mencari kebenaran, faktual, keuntungan, dan tingkat kepentingan. Nah, jadi seperti itu. Yang keempat yaitu wawancara. Apa sih wawancara itu dan kenapa sih dibutuhkan dalam sebuah produksi film? Nah, jadi wawancara itu adalah suatu percakapan tatap muka dengan tujuan untuk memperoleh informasi faktual, menaksir atau menilai kepribadian seseorang, atau juga digunakan untuk maksud dan tujuan tertentu. Nah, jadi wawancara itu digunakan untuk maksud dan tujuan tertentu. Nah, misalnya kayak kita untuk membuat sebuah film, apalagi film dokumenter, pastinya kita harus berwawancara dulu dengan orang yang ada di posisi itu atau orang yang pernah mengalami kejadian itu. Nah, jadi pentingnya
mengambil data, kayak kan ini kan untuk memperoleh informasi faktual. Nah, jadi kalau misalnya kita wawancara narasumber yang benar-benar ada di kejadian itu, jadi kan itu datanya faktual atau datanya tuh fakta, relate apa yang terjadi di tempat tersebut. Pembahasan yang terakhir yaitu adalah studi pustaka. Nah, studi pustaka itu adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan. Nah, jadi studi pustaka itu diperlukan dalam produksi film karena sudah jelas ya, segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan. Nah, jadi kalau misalnya informasinya itu nggak relevan, nah jadi kita juga bingung kan untuk membuat film itu gimana. Kok ini kayak gini sih, kok ini kayak gitu sih. Jadi datanya itu nggak tajek gitu, nggak fakta, kayak nggak faktual banget gitu kalau misalnya kita nggak studi pustaka dulu. Nah, jadi tugas di studi pustaka itu ada peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan. Intinya dalam sebuah film itu kita harus mencari informasi yang relevan. Terima kasih.